前辈，晚辈周元见过前辈。这是什么怪物？先离开这里再说。弟子周元拜见师傅。再传你一篇断魂术吧。唐渊，这是为师的名字。周元，记住你对我的承诺。元儿，你到哪里去了？Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series yang berjudul Dragon Prince Yuan. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan Yuan yang baru saja memasuki sebuah hutan misterius. Di sana dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Yao Yao. Yuan meminta maaf kepada Yao Yao karena Yuan merasa bahwasannya dirinya telah tidak sopan memasuki kawasan orang lain. Tetapi Yuan juga mengatakan bahwasannya ia tidak mengetahui kenapa dirinya bisa berpindah di tempat ini. Tetapi di saat yang bersamaan ternyata Yao Yao sedang membicarakan Yuan karena ternyata dia dari awal telah mengetahui keberadaan dari Yuan. Itu karena sang kakek telah memberitahunya. Yao Yao pun meminta kepada Yuan untuk mengikutinya dari belakang. Yuan yang tidak mengetahui apa-apa mengikuti saja perkataan dari Yao Yao. Tetapi di sana itu ternyata ada seekor kucing yang merupakan miliknya Yao Yao. Namun peliharaan itu ternyata sangatlah kuat karena ia mampu menghancurkan sebuah batu besar di hadapannya. 小姐姐，你叫什么名字呀？ Singkat cerita, Yuan pun pergi menemui kakeknya Yao Yao yang bernama kakek Chang Yuan. Yang tanpa diduga, Chang Yuan sendiri ternyata telah menunggu seseorang cukup lama. Hingga akhirnya seseorang yang sekarang ia tunggu merupakan Yuan. Chang Yuan pun melihat kekuatannya Yuan dan ia merasakan bahwasannya Yuan sekarang telah kehilangan kekuatan meridiannya. Si kakek telah menyadari bahwasannya Yuan memiliki kekuatan dari naga suci, tetapi sayangnya naga suci itu telah dicuri. Selain itu, dia juga tahu di dalam tubuhnya Yuan juga terdapat adanya racun naga. Sang kakek merasa cukup kasihan kepada Yuan karena nasib Yuan sangat begitu sial. Tetapi Yuan sangat kaget kenapa kakek ini bisa menebak apa yang terjadi kepada tubuhnya. 晚辈周元见过前辈。 Lalu Yuan pun langsung mengatakan bahwasannya dirinya sekarang membutuhkan bantuan dari sang kakek untuk mengaktifkan kembali ke-8 meridiannya. Tetapi sang kakek justru bertanya kepada Yuan kenapa dirinya harus membantu Yuan. Dia pun menjawab tentu aja karena dirinya yang telah terpilih. Jika dirinya tidak terpilih maka dirinya tidak akan bisa datang ke tempat kakek Chang Yuan. Mendengar itu dia pun memuji kecerdasan Yuan dalam menjawab. Dan sebenarnya kakek Chang Yuan hanya sedang mempermainkan Yuan saja karena pada akhirnya Chang Yuan akan membantunya membuka kembali meridiannya. Tetapi kakek Chang Yuan meminta kepada Yuan untuk membuat janji kepada dirinya yang dimana Yuan diminta untuk melindungi membawa Yao Yao keluar dunia ini. Jika Yuan menerima persyaratan ini maka Chang Yuan akan membantu Yuan. Tetapi Yao Yao yang mendengar itu pun sangat kaget kenapa dirinya sekarang harus berpisah dengan sang kakek. Tetapi kakek Chang Yuan tidak menjawab pertanyaannya dan justru bertanya lagi kepada Yuan. Apakah Yuan menerima persyaratan yang telah diberikan oleh dirinya? Yuan pun menjawab dengan begitu percaya diri. Berjanji bahwasannya dirinya akan tetap melindungi Yao Yao mencegah siapapun orang yang mengincarnya. Chang Yuan yang mendengar itu pun puas dengan jawabannya dan ia pun membantu Yuan untuk membuka 8 meridiannya. Seketika sang kakek pun memindahkan dirinya ke dimensi lain yang di sana dipenuhi oleh kekuatan kegelapan. Setelah Yuan berada di sana, Yuan pun mendapatkan serangan dari para makhluk bayangan kegelapan. Yuan kemudian bertarung melawan para makhluk itu yang dalam pertarungan itu Yuan bisa menghancurkan mereka.
这是什么怪物？ Tetapi setiap kali Yuan menghancurkannya, makhluk itu menggigit jiwanya Yuan. Yuan pun berniat untuk keluar dari dimensi tersebut dengan dirinya memanjat keluar. Tetapi para makhluk kegelapan itu jauh lebih banyak bermunculan menyerang dirinya. Sampai pada akhirnya kabut kegelapan itu mengikis jiwanya Yuan. Tetapi Yuan tidak menyerah karena dirinya masih memiliki janji untuk melindungi kedua orang tuanya. Dan juga balas dendam kepada Kaisar Wu. Alhasil dengan begitu Yuan pun bisa terbebas dari kabut kegelapan itu dengan dirinya mengeluarkan ledakan kekuatan. Dengan begitu membuat Yuan kembali tersadarkan diri. 先离开这里再说。 Di sana, sang kakek langsung menyuruh kepada Yuan untuk segera memeriksa kekuatan meridiannya. Yuan pun sangat kaget karena ternyata setelah dirinya melewati kabut kegelapan sebelumnya, dirinya telah mengaktifkan kekuatan meridiannya. 我的八脉出现了。 Sang kakek memberitahu kepada Yuan bahwasannya sebelumnya Yuan telah melewati sebuah ujian yang disebut dengan ujian hidup dan mati. Ujian itu dikeluarkan oleh sang kakek untuk bisa merespon kembali kekuatan meridiannya yang sedang tertidur. Dan bisa dibilang juga jika saja Yuan tiba-tiba menyerah pada ujian itu, kemungkinan Yuan akan benar-benar tewas. 真的已经死了。 Tetapi untungnya Yuan memberontak membuat Yuan pun selamat dalam ujian tersebut serta bisa mengaktifkan 8 inti meridiannya. Tetapi meridian itu sekarang kembali tertutup dan untuk membukanya kembali, maka Yuan harus melewati situasi hidup dan mati lagi. Yuan tidak masalah dengan hal tersebut asalkan dirinya bisa membuka inti meridiannya. Hal itu sudah membuat dirinya senang. Yao Yao menenangkan Yuan walaupun dia tidak bisa membuka meridiannya kembali. Hal tersebut bukanlah masalah yang besar karena dirinya sendiri ternyata juga tidak bisa menggunakan kekuatan meridian. Sang kakek memberitahu bahwasannya Yao Yao memang sengaja disegel kekuatan kultivasinya karena adanya suatu alasan yang masih belum bisa dijelaskan. Lalu Yuan pun meminta kepada sang kakek untuk memberikan sebuah bekal teknik agar dirinya bisa melindungi Yao Yao. 我好完成前辈的嘱托呀。 Yao Yao juga setuju dengan perkataan Yuan. Dirinya tidak mau orang yang melindunginya itu malah akan membuat dirinya kerepotan. Jadinya Yao Yao meminta kepada kakek Chang Yuan untuk memberikan teknik kepada dirinya. 弟子周元拜见师傅。 Namun sebelum itu Yuan pun berlutut meminta sang kakek untuk menjadikannya murid. Sang kakek pun menerimanya dan juga memberikan teknik napas naga kepada Yuan. Selain itu Yuan juga diberikan teknik pemecah jiwa. 龙息术。 我再传你一篇断魂术吧。 Setelah memberikan 2 teknik itu, Chang Yuan juga memberikan sebuah senjata kepada Yuan yang dinamakan senjata kuas. Dan senjata ini sangatlah unik karena senjata yang diberikan si kakek adalah senjata kuas. Tetapi sayangnya kuas itu sekarang berada di kondisi yang rusak akibat sebuah pertempuran. Yuan diminta untuk memperbaikinya dengan mengaktifkan 9 simbol cahaya pada kuas itu. Jika Yuan bisa mengaktifkan 9 simbol cahaya pada senjata kuas tersebut, maka Yuan bisa mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari senjatanya. 唐渊，这是为师的名字。 Di sana sang kakek juga memberitahu bahwasannya ia memiliki 2 murid lainnya yang berada di dunia nyata. Jika Yuan memiliki keberuntungan, Yuan diminta untuk menemui kedua murid lainnya. 如果玉佩燃烧起来，务必要小心。 Kemudian sang kakek melakukan perpisahan kepada Yao Yao serta memberikan sebuah batu giok kepada Yao Yao untuk disimpan olehnya. Di sana sang kakek juga meminta maaf kepada Yao Yao karena tidak bisa menjelaskan situasi yang sedang terjadi kepada Yao Yao. Hal itu pun membuat Yao Yao yang mendengarnya merasa sedih. Sebelum pergi, sang kakek kembali berpesan agar Yuan selalu melindunginya. Chang Yuan meminta agar kekuatannya Yao Yao selalu tersegel karena jika kebuka aja, maka kekuatan itu akan bisa menyebabkan sebuah bencana besar. 师傅放心，我记住了。 Setelah itu Chang Yuan menyuruh kepada Yao Yao dan juga Yuan pergi meninggalkan tempat ini dengan mengantarkan mereka berdua ke dalam gerbang teleportasi. Yuan pun berterima kasih kepada Chang Yuan karena telah menjadikan dirinya menjadi seorang murid serta memberikan berbagai senjata dan ilmu bela diri. Yuan berjanji kalau dirinya akan melindungi Yao Yao dengan sepenuh hati. Setelah itu pun Yuan bersama Yao Yao pergi dari sana. 周元，
记住你对我的承诺。 Baru aja keduanya pergi dari sana, tiba-tiba saja di tempatnya kakek Chang Yuan diselimuti oleh badai yang besar. 这么快就追来了？ Dan tidak lama kemudian muncul 3 orang yang memiliki pakaian misterius dan ketiga orang ini ternyata merupakan seorang penjahat. Mereka menyuruh kepada Chang Yuan untuk menyerahkan Yao Yao karena jika tidak memberikannya maka mereka akan menewaskan Chang Yuan. Tetapi Chang Yuan menolak permintaan dari mereka bertiga yang bahkan sang kakek lebih memilih untuk baku hantam. Dan dengan itu pertarungan yang dahsyat antara Chang Yuan melawan ketiga orang itu dimulai. Di sana Chang Yuan pun mampu melawan ketiga orang itu secara bersamaan dengan sangat luar biasa. Pertarungan di antara mereka juga berlangsung cukup OP bahkan sampai mereka bertarung di luar angkasa. Di sana kekuatan Chang Yuan berhasil mendesak musuhnya yang bahkan mereka memutuskan untuk mengeluarkan serangan terkuat mereka secara bersamaan. Tak disangka Chang Yuan bisa menghentikan serangan mereka bertiga dengan hanya satu jarinya aja. Scene berpindah di Kekaisaran Zhao yang memperlihatkan Yuan dan juga Yao Yao yang sekarang mereka telah kembali ke dalam gua formasi. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Jika penasaran, maka tunggu aja di episode selanjutnya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.